Masih di channel Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia. Pembahasan kita kali ini adalah 10 langkah pengorganisasian buruh oleh Bapak Heriwin Nasution SH, Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia. Selamat mendengarkan dan tetap di channel Federasi Serbundo. Dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Hidup buruh, Serbundo merdeka. Bersandiwara, bahasa sederhananya. Jadi kita harus memainkan peran-peran itu, masing-masing berbeda-beda. Itu akan membangun kepercayaan diri kita. Dan kita mendekatkan kepada suasana itu. Gak gampang itu main roleplay. Gak pernah siapa itu pernah roleplay di sini. Bermain peran. Siapa yang sudah pernah memainkan peran itu? Ya, foto aslinya di mana ini? Rohul. Itu Rohul. Pakar itu, Rohul. Mana tidak lagi. Jadi mobilisasi aksi, mobilisasi massa. Katakan punya. Mobilisasi aksi atau unjuk rasa merupakan pengalaman yang sangat berharga karena dapat mengaktualisasikan diri dalam menghadapi tantangan dari penguasa dan pengusaha. Aksi ini merupakan tindakan nyata dari semua langkah perorganisasian. Dari aksi ini akan terlihat karakter internal dan buruh sendiri, karakter pihak manajemen perusahaan atau penguasa. Dalam aksi akan kelihatan konflik kepentingan antara tiga pihak, baik dari buruh, perusahaan, dan penguasa. Sebelum aksi, perlu membuat manajemen aksi, yaitu pimpinan aksi, menanggung jawab aksi, metode aksi, struktur aksi, tujuan aksi, pembagian tugas, dan pendanaan. Strategi dan teknik buruh ini sangat penting dipahami pimpinan buruh dalam langkah mobilisasi aksi. Iya, benarnya bisa membangun orang dari Rohul. Begitu. Ini diambil semua dari pengalaman kita, bukan dari buku. Jadi aksi itu sangat penting. Sering saya katakan dulu, aksi itu yang bisa membangun cepat proses kesadaran dibandingkan yang bikin banyak biaya. Kalau berhasil, kalau gagal, itu bahaya. Itu akan menghancurkan gerakan itu. Makanya tidak boleh gagal berhasil, harus berhasil. Gagal itu gara-gara aksi kan? Ya. Saya datangkan berwaksikan. Iya. Akhirnya ada kau kan? Iya. Dulu nggak ngerti apa-apa kan? Betul. Sekarang? Mau juga sekarang. Begitu nanti anggota itu, jangan perkembangannya itu. Jadi aksi itu kesadaran yang paling tinggi dari semua pengorganisasian. Akan dilihat karakter-karakternya, baik antara temannya kan, udah kau tunjuk ini, lain teman tidak cocok, ya. Ada yang bagus, ada yang tidak. Nah, itu harus dievaluasi, aksi itu harus dievaluasi. Mana kelemahan-kelemahannya supaya bisa diperbaiki. Baru macam mana karakter pengusaha, macam mana karakter pejabat, kelihatan semua kan. Yang mana berubah kurang, yang mana yang konsisten, yang mana ngakali, kan kelihatan. Begitu juga di internal kita akan kelihatan itu. Yang mana yang bisa mampu, yang mana yang tidak kan. Jadi baru kali yang saya artinya orang mereka bersama sendiri. Tapi asal koordinasi. Baru kemudian yang terakhir strategi berunding itu sangat menentukan. Makanya besok, bukan besok ya, nanti malam kalau sempat saya kasih sesi tentang bagaimana cara berunding yang bagus, yang berhasil. Ini bagaimana cara mengorganisasi, karena anggotanya sedikit. Mana mahkota kan? Ini ada berapa langkah? Masih 7 langkah berikutnya. Ada pertanyaan sampai sini?
bacakan. Tadi kamu bacakan. Mau baca ya. Setelah melakukan aksi, Apa guru harus apa itu? Evaluasi. Bilang. apa itu evaluasi? Ya apa? Bukan apa itu evaluasi baca itu. Apa itu? Dan menerangkan membaca. Dilakukan dengan cara memandang kembali apa yang telah dilakukan menyangkut pembagian tugas dan hasil tuntutan yang telah disepakati. Apakah pembagian tugas masing-masing sudah sesuai di mana kelemahan dan kekuatannya sekaligus mengantisipasi serangan balik dari pihak perusahaan atau penguasa. Aksi merupakan bahwa entah bagi proses evaluasi gerakan buruh berbeda dengan gerakan lain. Untuk itu setiap aksi yang dilakukan harus menghasilkan kesepakatan yang ditandatangani dan dari pihak buruh, perusahaan dan penguasa. Evaluasi sangat penting untuk mengantisipasi tindakan yang akan dilakukan buruh selanjutnya. Langkah-langkah pengorganisasian buruh. Apa itu pengorganisasian buruh? Pengorganisasian buruh adalah serangkaian tindakan untuk meningkatkan kesadaran kritis buruh, yang diwujudkan melalui pembentukan organisasi sebagai alat perjuangan kolektif. Menumbuhkan organisasi tingkat akar rumput, membangun organisasi buruh yang transformatif yang dapat merubah kehidupannya. Tujuan pokok pengorganisasian buruh adalah terbentuknya suatu tatanan masyarakat yang beradab, berperi kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, adil, terbuka, dan berkesejahteraan ekonomi. Pengorganisasian buruh sangatlah penting, karena buruh merupakan pihak yang lemah dan senantiasa diperlemah oleh sistem secara struktural. Buruh hanya sebagai alat produksi yang mendapatkan keuntungan bagi perusahaan dan penguasa. Buruh selalu dieksploitasi, ditindas oleh pengusaha dan penguasa, dan buruh selalu kalah berhadapan dengan pengusaha dan penguasa. 10 langkah pengorganisasian buruh. Integrasi. Integrasi adalah melakukan penyatuan dengan komunitas buruh atau hidup dan tinggal bersama dengan buruh. Terlibat dalam diskusi informal, makanan, hiburan, berbagi solidaritas, dan permasalahan yang dihadapi buruh. Mencari tahu sejarah, budaya, ekonomi, pemimpin, dan gaya hidup komunitas buruh. Organiser diterima dan dipercaya sebagai bagian dari komunitas buruh. Investigasi. Melakukan investigasi, pencarian dan identifikasi persoalan buruh secara umum, membuat prioritas masalah yang paling kuat dirasakan dan langsung menyentuh kehidupan buruh, mempelajari laporan dan dokumen yang berhubungan dengan masalah, menganalisis profil dan pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap hak-hak buruh. Rencana program. Membuat rencana program, menyusun rencana kegiatan secara partisipatif yang melibatkan peran aktif dari buruh, rencana kegiatan berdasarkan permasalahan pokok yang dihadapi buruh. Perencanaan kegiatan minimal memuat target, jadwal, tindak lanjut, dan anggaran. Tidak diperbolehkan atau dibenarkan mengira-ngira rencana yang harus dikerjakan, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan buruh yang digali dari permasalahan yang ada dan pembuatan laporan harian atau kontak report sesuai dengan kegiatan dan membuat tindak lanjut. Kerja lapangan. Kerja lapangan adalah melakukan kunjungan langsung ke rumah, tempat bekerja, atau tempat buruh berkumpul, mengumpulkan buruh sebanyak 5 atau 7 orang dari bagian dan status yang berbeda, untuk berdiskusi menggali dan menyelesaikan masalah dan sangat penting untuk melibatkan buruh perempuan. Pembentukan kelompok diskusi dan pembuatan rencana pengurus dan iuran bulanan, memperbanyak kelompok diskusi atau memperbanyak anggota yang terlibat dalam diskusi. Pertemuan. Melaksanakan pertemuan dan diskusi secara formal, yang memuat materi atau topik dari masalah-masalah yang terjadi, sehingga melahirkan kesepakatan dan pembagian tugas sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan. Melaksanakan kesepakatan dan tindak lanjut sesuai dengan tugas masing-masing serta dievaluasi setiap pertemuan berikutnya. Apabila tugas setiap orang tidak berhasil,
organiser memotivasi atau mengganti tugas kepada orang lain yang mampu untuk melaksanakannya. Organiser dalam pertemuan melakukan diskusi dengan topik yang berbeda, sesuai dengan rencana kerja kelompok. Organiser harus kreatif dalam melakukan diskusi formal, supaya jangan monoton karena akan membosankan bagi buruh. Melakoni peran role play. Setelah adanya pembagian tugas dari kelompok, perlu dilakukan permainan peran sesuai dengan karakter yang akan dihadapi oleh buruh nantinya. Permainan peran sangat penting, karena dapat membangun kepercayaan diri, sekaligus mengantisipasi serangan balik dari manajemen. Dalam role play adanya pelibatan emosi, wawasan, keterampilan mengambil keputusan, dan komitmen sehingga tujuan dapat tercapai. Data dan analisis maupun strategi yang kuat sangat menentukan keberhasilan dari role play. Role play dapat memudahkan, ketika berhadapan dengan pihak manajemen perusahaan maupun pemerintah. Mobilisasi aksi. Mobilisasi aksi atau unjuk rasa merupakan pengalaman yang sangat berharga, karena dapat mengaktualisasikan diri dalam menghadapi tantangan dari penguasa dan pengusaha. Aksi ini merupakan tindakan nyata dari semua langkah pengorganisasian. Akan terlihat karakter internal dari buruh sendiri, karakter pihak manajemen, perusahaan atau penguasa. Dalam aksi akan kelihatan konflik kepentingan antara tiga pihak baik dari buruh, perusahaan, dan penguasa. Sebelum aksi, perlu membuat manajemen aksi, yaitu pimpinan aksi, penanggung jawab aksi, metode aksi, struktur aksi, tujuan aksi, pembagian tugas dan pendanaan. Strategi dan teknik berunding sangat penting dipahami pimpinan buruh, dalam langkah mobilisasi aksi. Evaluasi. Setelah melakukan aksi, buruh harus berkumpul untuk melakukan evaluasi. Dengan cara memandang kembali apa yang telah dilakukan menyangkut pembagian tugas dan hasil tuntutan yang telah disepakati. Apakah pembagian tugas masing-masing sudah sesuai, di mana kelemahan dan kekuatannya sekaligus mengantisipasi serangan balik dari pihak perusahaan atau penguasa. Aksi merupakan bahan mentah bagi proses evaluasi. Gerakan buruh berbeda dengan gerakan lain, untuk itu setiap aksi yang dilakukan harus menghasilkan kesepakatan. Evaluasi sangat penting untuk mengantisipasi tindakan yang akan dilakukan buruh selanjutnya. Refleksi. Secara teoritis, refleksi merupakan bagian dari evaluasi, tetapi dalam praktek sebaiknya keduanya dipisahkan karena refleksi penguatan internal yang terus-menerus. Refleksi membutuhkan suasana yang lebih tenang untuk dapat berpikir jernih dan objektif terhadap aksi yang telah dilakukan. Refleksi merupakan kesempatan untuk melihat nilai-nilai positif yang kita lakukan dalam organisasi. Refleksi juga berhubungan dengan pengorbanan, pelaksanaan program organisasi, peran para pemimpin dalam kebebasan dan demokrasi. Refleksi adalah saat yang tepat untuk melakukan analisa sosial dan pengalaman dari komitmen perjuangan buruh, komitmen perjuangan hak-hak buruh. Organisasi. Kelompok-kelompok buruh yang sudah melakukan perjuangan dapat bergabung bersama untuk memilih pemimpin di tingkat perusahaan dan mencatatkannya ke pemerintah, sehingga menjadi serikat buruh yang dapat menjalankan organisasi buruh. Kesimpulan. Buruh bukan hanya alat produksi bagi pengusaha dan penguasa, melainkan buruh adalah aset perusahaan dan negara, yang kesejahteraannya perlu diperhatikan. Pengorganisasian akan melahirkan kesepakatan bipartit dan tripartit. Demikian presentase dari kami, channel Federasi Serbundo, tentang 10 langkah pengorganisasian buruh.